A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Bayyinah yang kemarin ayat ke-6, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang kemarin ayat ini baru menjelaskan tentang ya siapa mereka gitu ya, orang kafir itu siapa. Ayatnya menyebutkan Allah membagi orang kafirnya. Orang kafir itu artinya orang yang menolak agama yang diturunkan oleh Allah, yang menolak, mengingkari, tidak mau menerima, tidak mempercayai gitu ya agama yang Allah turunkan. Allah membagi dua, ahlul kitab, mereka ini yang demikian, yang menolak, mengingkari, padahal mereka itu punya kitab yang Allah turunkan juga. Nah, alasan mereka ahlul kitab yaitu dua, ya, Yahudi dan Nasrani, tidak mau menerima, tidak mau beriman terhadap agama Islam yang Allah turunkan. Alasannya karena nabinya, karena kan orang Yahudi nabi mereka, nabinya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani itu nabinya Nabi Isa. Nah, Islam Allah turunkan, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan mereka, karena nabinya tidak sesuai keinginan mereka. Nabinya bukan dari Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Rasulullah SAW itu bukan Bani Israel. Itu alasan mereka menolak. Adapun yang lainnya, orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, orang yang majusi yang menyembah api, dan kalau sekarang kan jadi semakin banyak. Mereka itu alasannya ya jahiliyah karena kebodohan. Ya, mereka menolaknya itu karena kebodohan. Diilmukan gitu ya oleh Allah, itu diilmukan, diberi ilmu, karena Islam ini adalah ilmu dari Allah. Tapi karena kebodohannya, jumud, markedawang alah. Kalau orang jahiliyah, majusi, bedanya beda, sebutlah beda alasan gitu. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak mau menerima, tidak mau beriman kepada Islam yang Allah turunkan itu karena nabinya bukan Bani Israel. Nah, kalau orang jahiliyah, ya ini karena kebodohan mereka. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu akan ada nabi terakhir, tahu akan ada agama terakhir, karena hal itu sudah Allah sebutkan di kitab mereka. Ada di kitab bahwa Allah akan mengutus nabi terakhir namanya Muhammad. Itu ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil. Nah, kalau orang jahiliyah, majusi, ini kan agamanya agama animisme, agama nggak jelas, agama turun temurun lah. Nah, mereka ini menolaknya itu karena kebodohan. Ciri khas mereka di kebodohan. Untuk membantah kebenaran,
Ya, untuk membantah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, artinya kebenaran agama Islam, jelas mereka tidak akan mampu. Karena agama animisme itu kan nggak punya data, nggak punya bukti, nggak punya pegangan selain turun temurun, tidak tuna, data sekian tidak tuna. Jadi untuk apalagi membantah gitunya, membantah kebenaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka nggak punya pegangan sama sekali. Nah, sehingga ciri khas mereka ini membantah tidak bisa, tapi mengikuti juga tidak mau. Untuk membantah, untuk menunjukkan, coba tunjukkan kesalahan, kekurangan agama Islamnya di mana, yang mana bisa mereka. Kalau benar mereka agama mereka yang benar, ya cobalah tunjukkan buktinya. Dan mereka tidak bisa menunjukkan bukti apa-apa. Tata ciri khas jahiliyah mah ngabantah tuh bisa nuturkan mung lieur jeung nu kitu mah, hese jeung nu kitu mah. Kalau memang mereka benar, ya tunjukkanlah bukti. Sok adu argumen mencek orang mah, ya silakan sok adu argumen, ngadu bukti, ngadu data gitu, bahwa mereka lah yang benar, bukan Rasulullah SAW. Mana punya bukti, arti tata ngabantah teu bisa nuturkeun mung pika sebeleun moal aya dua anu kitu teh. Nah, itunya orang kafir ada dua. Allah menyebut sebelum ini ya, jadi ada koma gitu ya. Sesungguhnya orang kafir itu baik ahlul kitab ataupun musyrikin, Allah hanya membagi dua, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, selebihnya musyrikin lah apapun agamanya. Allah menyebutkan finari jahannam, mereka itu pastinya masuk neraka jahanam. Nah, ada beberapa poin di sini ya. Finari jahanam itu artinya akhir hidup mereka itu di dalam neraka jahanam. Ya, akhir hidup mereka di neraka jahanam, kholidina fiha. Karena ini kan adanya di akhirat, di mana sebutannya kan itu Al-Quran sendirinya yang sudah menyebut akhirat, dunia dan akhirat. Banyak di Qurannya dunia dan akhirat, dunia akhirat. Nah, inilah hidup manusia itu intinya. Manusia itu hidup di dunia, di mana dunia ini bersifat fana, bahasa Arabnya fana, bahasa Arab itu ya artinya tidak abadi, sementara. Jangankan manusianya yang hidup di dunia, dunianya sendiri disebutnya alam fana, dunianya sendiri fana, dunianya sendiri tidak abadi. Kalaupun bukan manusianya yang lebih dulu meninggal dunia, manusia itu nanti akan mati juga dengan berakhirnya dunia, hilang semuanya. Ya, andai manusianya yang ya kita sudah banyak melihatnya, apalagi akhir-akhir ini kan dengan adanya wabah COVID-19 ini kan banyak yang meninggal, jutaan di seluruh dunia. Ya, artinya mereka meninggalkan dunia. Nah, kalaupun manusianya yang tidak meninggalkan dunia lebih dulu, pada akhirnya dunianya sendiri akan hancur dan hilang, termasuk segala-galanya, semua yang ada di dunia, semuanya akan hilang. Dan manusia itu nanti akan berpindah ke alam akhirat. Sebutannya akhirat, akhir itu ya.
disebut alam akhirat itulah tempat akhir hidup manusia. Setelah akhirat tidak akan pindah lagi. Kalau dari dunia kan pindah ke akhirat, setelah di akhirat disitulah tempat hidup terakhir manusia. Dan makanya kan kalau akhirat kan tidak fana. Kalau akhirat kan tidak fana, bukan sementara tapi abadi selama-lamanya, karena tidak akan hilang, tidak akan dihilangkan, dimusnahkan kemudian pindah lagi ke alam berikutnya, itu nggak ada. Akhirat itu tempat terakhir hidup manusia. Nah, sementara orang kafir di akhiratnya seperti ini. Di akhiratnya seperti ini, yaitu finari jahannama kholidina fiha. Orang-orang kafir itu masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Tempat akhir hidupnya di situ. Berada di neraka jahanam dan abadi selama-lamanya tanpa akhir, tiada ujung gitunya. Dan di dalamnya itu bagaimana? Azab. Orang kafir itu masuk neraka jahanam, disiksa nggak ada akhir. Ini sulit kan membayangkan gitu manusia yang masuk neraka jahanam dan tidak akan ada kematian lagi, berarti hidup selama-lamanya di situ. Dan hidupnya itu di dalam azab yang maha berat. Kholidina fiha, abadi. Ya katakanlah, coba bayangkannya yang disebut masuk neraka jahanam dan abadi. Manusia dimasukkan ke dalam neraka abadi di sana dan hanya siksa yang dirasakannya, yang didapatnya. Bahkan tidak ada satu detik pun Allah memberi kepada mereka istirahat, ngarenghap, cik urang Sunda mah ngarenghap heula, tidak ada. Siksaannya kontinu dan abadi. Ini fi nari jahannama kholidina fiha. Tempat akhir perjalanan hidupnya itu di sana. Yaitu di dalam neraka jahanam yang tentunya ya azab isinya, bukan, tidak ada yang lain. Nah, bahkan Allah tidak memberi kesempatan untuk beristirahat, untuk sejenak saja gitunya, ada jeda gitu, ada ya itulah diberi istirahat, itu gak ada. Mereka selamanya di dalamnya, la yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha. Mereka tidak akan keluar, tidak bisa keluar, meskipun mereka itu pasti ingin keluar. Tidak bisa keluar dari dalam neraka jahanam itu, dan juga mereka tidak akan mati. Hidup abadi, hidup selama-lamanya dengan kondisi demikian. Itulah yang Allah sebutkan di ayat ini. Yang demikian itu untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima, orang-orang yang menolak, mengingkari gitu ya, agama Islam yang Allah turunkan. Mereka tidak masuk ke dalam neraka jahanam, tidak bisa keluar dan tidak akan mati. Dan di ujung ayatnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah hum halan syarrul kholiqati allati bara'ahallahu wa zara'aha. Mereka itu, Allah menyebut mereka itu seburuk-buruk apa yang Allah ciptakan atau makhluk gitu ya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk dari semua yang Allah ciptakan, yang
paling buruk itu adalah orang kafir. Yang kafir bukan hanya manusia sih ya. Yang kafir bukan hanya manusia, setan itu iblis kafir. Jin juga ada yang kafir. Bahkan kafir pertama itu iblis. Nah iblis ini kemudian menyeret manusia supaya menjadi kawannya di neraka. Nah, kalau iblis itu kafir itu di ayat Al-Baqarah yang ketika diperintah sujud kepada Adam, dia menolak. Nah itu ayatnya kan aba, dia menolak. Nah ini dia tidak menolak, dia tidak mau menerima, dia menolak, dia mengingkari ketika diperintah oleh Allah. Eta kafir tenu kitu. Aba wastakbaro, dia menolak, dia mengingkarinya, dia tidak mau menerima ketika diperintah oleh Allah. Wastakbaro, dan dia bersikap takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia itu termasuk kafir. Artinya kafir itu bukan hanya manusia ya. Iblis kafir, jin juga ada yang kafir, dan manusia juga banyak yang kafir. Justru iblislah yang pertama kafir, dan dia kemudian menyeret manusia supaya menjadi kawannya di neraka. Di dalam neraka jahanam itu jadi bukan hanya manusia, nanti di sana bertemu dengan iblis yang pasti kafir ya, orang yang kafir semualah dari golongan ada iblis, kemudian dari golongan jin, dari golongan manusia. Nah didinya ngegebrek didinya tadi neraka jahanam, dan semuanya abadi sama. Iblis merasakannya itu sakitnya, merasakan sakit pedihnya azab neraka jahanam. Jin juga merasakan, manusia juga merasakan, dan semuanya abadi, tidak bisa keluar gitu ya, dan tidak mati. Jadi bukan hanya manusia sebetulnya ya. Kalau manusia yang asalnya, manusia itu yang asalnya oleh Allah itu dijadikan makhluk atau ciptaan Allah terbaik. Ya manusia itu Allah tetapkan gitu ya sebagai makhluk atau ciptaan Allah terbaik, itu manusia. Di antaranya ditunjukkan oleh ayat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya intinya gitunya, sebagai makhluk yang terbaik. Tsumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikan keadaannya. Asfala safilin itu menjadi menjadi menempati gitulahnya peringkat yang paling bawah, yang paling rendah. Bukan Allah menjadikan mereka, tapi Allah menetapkan. Ini aturan Allah, ini ketetapan Allah. Dari asalnya makhluk yang berderajat paling tinggi, dari asalnya makhluk yang makhluk terbaik. Apabila kufur, apabila tidak mau menerima agama yang Allah turunkan, itu ketetapan Allah, maka manusia itu akan degradasi, turun derajat gitu kan. Asalnya kan di derajat yang paling tinggi, nah turunlah derajat manusia itu menjadi makhluk yang paling buruk, menjadi makhluk yang berderajat paling rendah. Ya itulah seburuk-buruk makhluk itu adalah kafir.
Dan apa namanya di sini di akhirat ya, di akhiratnya pun itunya akan mendapatkan, akan menempati itu dan mendapatkan yang terburuk, neraka jahanam. Di nerakanya akan mendapatkan dan menempati yang paling buruk, yaitu neraka jahanam, neraka yang paling dalam, paling buruk, paling berat siksaannya dan abadi. Nah, ini balasan dari Allahnya sebagai sama sebetulnya, yaitu aba wastakbaro, sama yang kafir itu seperti itu. Artinya aba wastakbaro, dia menolak, mengingkari, tidak mau menerima, tidak mau taat kepada Allah dan bersikap takabur. Sama sebetulnya, hanya beda jenisnya, hanya beda jenis makhluknya gitunya, iblis, jin, manusia. Kalau kufur sama, aba wastakbaro wa kana minal kafirin, menolak, mengingkari, tidak mau menerima, tidak mau beriman gitu ya terhadap agama Islam yang Allah turunkan. Nah, karena mereka nih yang apa namanya, li'annahum tarokul haq, karena mereka itu tidak mau mengabaikan, tidak mau menerima dan menolak, mengingkari, meninggalkan al-haq. Nah, al-haq itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Al-haq itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Jadi diantaranya itu di surat As-Saff-nya yang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dibekali atau membawa agama yang al-haq, agama yang benar. Kemudian nih yang terakhirnya di sini di catatannya nih ya. Kalau di ayat terakhirnya yang menerangkan orang yang beriman dan beramal soleh, yang terakhir, ayat terakhir ya surat ini, Allah menerangkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu kan surga gitu kan. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, kalau di ayat itu pakai abadan. Kalau di sini khalidina fiha tidak pakai abadan. Padahal abadi dua-duanya abadi. Yang di neraka orang kafir ya, orang kafir di neraka abadi. Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh di surganya abadinya, karena ini kan alam akhirnya, alam akhirat itu kan tidak akan pindah lagi. Orang kafir di dalam nerakanya abadi, oleh orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surganya abadi. Hanya pengungkapannya, redaksi ayatnya, ketika Allah menerangkan orang kafir masuk neraka jahanam itu hanya sampai khalidina fiha, itu sudah abadi sebetulnya. Ya, khalidina fiha itu sudah abadi. Tapi ketika menerangkan orang yang beriman dan beramal soleh, khalidina fiha ditambah dengan kata abadan. Khalidina fiha abadan. Abadi itu bahasa Arab. Abadi bahasa Arab, abadi itu abadan, abadi. Apa perbedaannya gitu ya? Apa perbedaannya? Kalau di dalam ayat ini Allah tidak menambah khalidina fiha dengan kata abadan, sementara yang menerangkan orang beriman dan beramal soleh khalidina fiha-nya ditambah dengan abadan gitu ya. Padahal kalau maknanya sama sebetulnya, maknanya sama selama-lamanya.
Ya kan intinya selama-lamanya ada di neraka, selama-lamanya ada di surga. Nah, pembedanya ini untuk menunjukkan bahwa li anna rahmatahu azyadu min godobihi. Tentu ini bukan untuk nanti sebetulnya, karena Allah kan menerangkan seperti ini untuk menjadi pelajaran sekarang. Ya, kalau untuk menjadi, Allah kan menjelaskan demikian ini untuk manusia di dunia, bukan untuk nanti di akhirat. Nah, pelajarannya gitu ya, maksud Allah dari untuk orang kafir tidak menambah dengan kata abadan, sementara untuk orang yang beriman dan beramal soleh kholidina fihanya ditambah dengan kata abadan, padahal maknanya sama. Ini untuk menunjukkannya dengan kata abadan. Kalau neraka itu laknat, kalau surga itu rahmat. Ya, kalau neraka itu laknat, laknat murka gitu, bukan marah lagi lah. Murka memungkinkan marah yang besar gitu ya. Neraka itu tempat laknat dari Allah, surga itu tempat rahmat dari Allah. Nah, kata abadan di sini untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Jadi nikmat di neraka itu jauh lebih besar daripada murka, daripada laknat, daripada siksa di neraka. Andai begini ya, ini kita gambarkan seperti ini. Misalnya menggunakan angkanya, kita menggunakan angka. Kalau rahmat Allah itu sampai 100, kalau laknatnya hanya sampai 75, padahal sampai 100 gak bisa rahmat Allah mah. Laknat Allah bisa. Ya, rahmat Allah itu kalau pakai angka misalnya, kalau rahmat Allah itu sampai 100, laknatnya mana nepi ka 75 sakitu ge ku Allah teh, mun nepi ka 100 pejet pisan di neraka teh. Artinya rahmat Allah ini lebih besar dibandingkan dengan laknatnya, dengan murkanya. Padahal kholidina fiha itu sudah abadi, itu sudah kholid deh kan selama-lamanya. Nah, di dalam ayat yang menerangkan orang yang beriman dan beramal soleh itu kholidina fiha ditambah, ditegaskan, ditekankan lagi dengan menambah kata abadan. Ini untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada laknatnya. Mungkin dengan gambaran barusannya bisa kita bayangkan lah, kalau rahmat Allah itu mencapai angka 100, laknatnya Allah batasi sampai 75 lah anggap. Padahal Allah bisa kan, kalau laknatnya ini juga dengan level yang sama bisa sampai angka 100, tapi Allah batasi karena Allah itu lebih besar rahmatnya, lebih besar pengasih penyayangnya dibandingkan dengan murkanya. Allah itu kan lebih menonjolkan sebetulnya ya. Allah lebih menonjolkan dirinya terhadap makhluknya itu, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Rohman, Maha Rohim, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, bukan Tuhan yang suka menyiksa. Allah itu ingin menanamkan gitu pada pikiran manusia itu, bahwa manusia itu memiliki Tuhan yang seperti apa.
Manusia itu memiliki Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Jangan image-nya itu memiliki Tuhan itu galak. Allah itu gak mau. Sebetulnya Allah itu maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Nah, manusianya saja yang tidak mau dirahmati, danu daroraka nu carilaka manu kitu. Sebetulnya manusia yang tidak mau dirahmati oleh Allah. Cek Allah teh nya ari mung moal maksa. Kalau memang tidak mau, Allah tidak bisa memaksa. Kalau tidak mau dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah, ya terserah gitu kan, seolah-olah seperti itulah. Ya terserah kalau maunya seperti itu. Tidak mau dirahmati, tidak mau dikasihi, disayangi, teu beunang dipikanya kudu kumaha deui. Itu pilihan kamu, meureun cek Allah teh nya itu pilihan kamu. Karena dibaliklah. Alhamdulillah. Ya karena dibalik ke maha rahman, maha rohiman Allah pun Allah sudah menyampaikan bahwa Allah juga mampu bisa mengazab manusia untuk, atau kalau Allahnya disebutnya kalau Allah sudah kehilangan kasih sayangnya kepada manusia, Allah sudah kehilangan kasih sayangnya kepada makhluknya. Kenapa bisa demikian? Penyebabnya adalah manusianya yang tidak mau berarti dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah. Ya inilah resiko yang harus diterima. Keluar dari rahmat Allah pasti masuk ke dalam laknatnya. Ininya perbedaannya antara di dalam ayat yang menerangkan kafir Allah cukup sampai kholidina fiha. Jadi kalau Allah yang maha rahman, maha rohim, Tuhan itunya, Allah itu Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Nah ari Allah teh genah nyiksa jelema teh mun ceuk urang bereungeunah teu nyiksa jelema teh da lain hayang kitu Allah mah. Karena maksud awalnya maksud awal, tujuan awal gitulah. Ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya itu, Allah menciptakan makhluknya dilandasi dengan rahmatnya, bukan murkanya yang melandasi. Allah menciptakan makhluknya. Ya, sekali lagi ya, bukan murkanya yang dijadikan landasan oleh Allah ketika Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk itu dengan landasan rahmatnya. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu dirahmati. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu oleh Allah itu untuk dikasihi, disayangi, dan benar memang demikian. Semua yaitu ini diantara maknanya, diantara makna Rabbul Alamin. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Setelah Allah menciptakan terus bagaimana? Diantap gitu ku Allah teh dan henteu. Allah menciptakan seluruh makhluknya, setelah jadi diciptakan oleh Allah terus bagaimana? Kata Rabbul Alamin teh diberi rezeki oleh Allah teh. Diatur, dipelihara, diurus. Rabbul Alamin teh kan sebagai pemelihara, pengurus seluruh alam raya, karena seluruh alam raya ini kan ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Henteu leos, ciptakeun leos meureun Allah teh itu kumaha itu ciptaannya. Itunya dilandasi dengan rahmatnya teh, semuanya oleh Allah diberi rezeki, semuanya oleh Allah diurus, dipelihara, diatur. Hanya manusianya saja yang tidak mau dipelihara, diurus, diatur. Nah kalau bersikap demikian, ya inilah akibat yang harus diterima.
mereka itu keluar disebutnya ya dari rahmat Allah dan masuklah ke dalam laknatnya. Ah ya, ini ada pertanyaan dulunya. Sebutan di ayatnya innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, Allah membagi dua secara garis besar. Innallazina kafaru, orang-orang kafir, yaitu kan orang kafir itu tadi yang pokoknya tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan, sehingga mereka kan tidak menganut agama Islam. Nah, yang demikian itu ada dua. Ada min ahlil kitab, itu ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selebihnya kalau agama hari ini sekitar 4.200-an lebih. Secara garis besar ya musyrikin lah kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau bukan Yahudi dan Nasrani sebutannya kaum musyrikin lah. Itu sebutannya gitunya, kaum musyrikin. Adapun pertanyaannya, kalau ahlul kitab musyrik nggak? Ahlul kitab itu musyrik nggak? Mana ada kafir tidak musyrik? Sekali lagi, ini kan sebutannya orang yang menolak agama Allah itu Allah kelompokkan menjadi dua besar gitunya. Satu ahlul kitab, ini sebutan khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Sebutan ahlul kitab itu karena mereka sebelumnya gitu, karena mereka itu punya kitab. Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil. Padahal kedatangan Nabi terakhir dengan agama terakhir itu sudah ada, sudah disebutkan oleh Allah di kitab mereka. Tapi ketika Allah mengutus Nabi terakhir, mereka itu menolak. Nah, adapun sebutan kaum musyrikin ini untuk orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Nah, adapun pertanyaannya barusan, kalau orang Islam ada yang musyrik nggak? Kalau sebutan di sini kaum musyrikin itu kan untuk orang sesungguhnya orang-orang kafir gitulahnya. Ini kan sebutan pokoknya mereka itu adalah kafir. Ada dua kelompok besar kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani dengan sebutan ahlul kitab, sebutan dari Allah untuk orang yang tidak mau menerima agama Islam, untuk orang yang tidak beragama Islam selain Yahudi dan Nasrani. Ini sebutan dari Allah itu adalah musyrikin. Sebetulnya kalau soal musyriknya, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani musyrik nggak? Melakukan kemusyrikan nggak? Mana ada kafir tidak musyrik? Arti musyrik itu kan menyekutukan. Kan arti musyrik itu yang menyekutukan, syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Kebalikan menyekutukan itu adalah memahaesakan. Kalau menyekutukan, bersekutu mana mungkin satu. Menyekutukan itu berarti kan menggabungkan gitunya. Kalau bersekutu pasti gabungan atau koalisi. Ini bersekutu itu artinya kan berkumpul, bersatu gitunya, yang berbeda kemudian berkumpul. Nah, ini berserikat lah sebutannya, bersyarikat eta pantina syirik. Syarikat
berserikat ya gitu ya, berkumpul. Artinya memunculkan selain dari Allah, kemudian disatukan, dikumpulkan, disamakan, disejajarkan, disepadankan dengan Allah. Tak disebut musyrik teh gitu. Ya, syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain, yaitu mengumpulkan Allah dengan selain Allah. Berarti jadinya menyekutukan itu mengumpulkan dan menjadikan Allah itu sejajar, sepadan gitulah dengan yang lain. Kalau orang kafir yang manapun, karena kalau disebut satu-satu ya terlalu banyak. Kalau ahlul kitab kan hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Sementara selain itu bukan tadi ribuan sekarang agama di dunia. Kalau disebut satu-satu, tuh ribuan. Ayat tebeak nyebutan eta. Ayat Quran tebeak yang nyebutan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Wah, terlalu banyak. Sebutlah gitunya dengan satu sebutan, musyrikin, karena orang kafir pasti musyrik. Dan adapun pertanyaannya, kalau orang Islam ada nggak yang melakukan demikian tanpa mengubah agamanya sebagai seorang muslim tapi melakukan yang demikian? Itu kan pertanyaannya, ada nggak orang Islam yang syirik? Ada dan banyak. Agamanya tidak berubah, tapi itu pelanggaran berat, karena seharusnya seorang muslim itu kan akidahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kumaha cek Allah teh puguh ongkoh tak eta nu geuleuh teh nu goreng patut teh ongkoh. Kalau orang kafir pantas mereka musyrik, karena akidah sebagai seorang muslim ya, seorang muslim itu kan akidahnya itu 2 kalimat syahadat. Sebagai seorang muslim kan akidahnya itu, keyakinan di dalam hatinya itu adalah aku bersaksi didinya teh bukan nyaksian. Bukan nyaksian siga di pengadilan, bersaksi bukan. Itu terjemah dari asyhadu, memang aku bersaksi. Maknanya adalah aku mengetahui, aku mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan yang di akidahnya orang Islam. Ya, aku mengetahui itu kan mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu orang Islam itu melakukan kemusyrikan, tepuguh cek Allah teh. Mun kafir mah puguh musyrik ge. Ari maneh cenah orang Islam berenang. Ongkoh kan kejadiannya kitunya. Ongkoh asyhadu alla ilaha illallah, tapi praktekna nah, berarti ini kan pelanggaran kan? Ini pelanggaran gitu ya terhadap apa yang dia yakini. Dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tapi prakteknya menyekutukan. Artinya kan pelanggaran nuk itu teh. Itu kan pelanggaran berarti. Nah, orang Islam ada yang melakukan seperti ini? Banyak. Bukan ada, banyak orang Islam yang syirik, banyak orang Islam yang menyekutukan Allah, bukan dengan cara memunculkan Tuhan lain, yang bukan dengan cara memunculkan Tuhan yang lain. Misalnya kalau orang Hindu, Tuhan menurut mereka yang mana, siapa? Bukan Allah, hanya menyebutnya dewa. Ada sebutan medemual ngarobah hakiki itu. Artinya Tuhan menurut mereka itu adalah ya dewa apa. Ya itu Tuhan menurut mereka itu yang itu. Jelaskan musyriknya, karena mereka itu memunculkan Tuhan
yang lain. Sementara Allah mengajarkan gitu ya. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan yang menerangkan demikian itu Allah. Yang mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu siapa? Allah yang mengajarkan demikian melalui para nabi lah gitunya, sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir mengajarkan demikian. Itu yang harus diketahui oleh manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ta eta nu disebut hak asasi manusia mah. Ya, hak asasi manusia eta tahu bahwa tidak ada Tuhan. Manusia harus tahu itu hak asasi manusia bagian rohani. Nah tapi kalau bagian jasmani mah biasa ya, sandang pangan papan. Ya, bagi hak asasi manusia kan ya, manusia itu semua berhak, itu hak paling mendasar. Semua manusia itu berhak mendapatkan yang paling mendasar, kebutuhan paling mendasar bagi manusia, yaitu sandang, pangan, papan, gitulahnya, berpakaian gitu kan, tempat tinggal dan makanan. Itu hak asasi jasad eta mah. Karena nu kitu mah teu kudu diatur ku wahyu, nu kitu mah ku jelema ge lah kapikiran, nu kitu mah. Ini hak asasi urusan rohani. Nah, apa sih haknya itu? Hak itu artinya hak yang itu hak yang harus didapat oleh manusia, yaitu ilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu oleh Allah diajarkan, karena kalau melalui pencarian manusia nggak akan ketemu. Kalau melalui pencarian manusia gitunya, apa akan sampai kepada yang sesungguhnya, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ngaco nu araya ge, nu atos-atos ge, nu atos-atos ge ngaraco geuning dibuktina. Di zaman Rasulullah SAW pun ada orang jahiliyah yang Tuhan menurut mereka yang mana, siapa? Berhala yang mereka buat sendiri. Sementara menurut kelompok Majusi Tuhan yang mana? Siapa? Api. Padahal yang menyalakan dan memadamkan siapa? Mereka sendiri. Nah, bukan orang Islam tentunya ya, syiriknya, musyriknya orang Islam itu bukan memunculkan Tuhan lain. Saya kiranya orang Islam itu tidak ada yang meyakini bahwa ada Tuhan lain gitu kan ya. Tidak ada lah, saya yakinnya satupun itulah orang Islam yang meyakini bahwa ada Tuhan lain selain ya orang Islam nu kitu mah. Kalau ini contohnya misalnya agama Hindu tadinya, agama Hindu itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi memunculkan yang lain. Kalau orang Nasrani mengakui nggak Allah itu Tuhan? Mengakui, tapi dia menyebut juga memunculkan yang lain, yaitu Nabi Isa juga jelas teuing atuh nu kitu mun sebut musyrik teh. Nah, orang Islam bukan seperti itu musyriknya orang Islam. Yang musyriknya orang Islam bukan tidak seperti itu, tidak meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Nah, musyriknya orang Islam itu seperti ini. Sendal capit butut. Sendal capit butut eta teh. Allah disekutukan dengan sendal capit butut, kan keterlaluan moal aya dua orang Islam tah kalakuanana. Kalau ini ya definisinya berarti mungkin ini penyebabnya, mungkin ini penyebabnya. Orang Islam itu tidak tahu itu definisi syirik itu seperti apa. Taunya hanya seperti orang Nasrani yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan, tuh kan disekutukan Allah dengan Nabi Isa.
Kalau orang Hindu berarti kan karena biar diakui tidak diakui Tuhan yang sesungguhnya kan Allah. Ya diakui tidak diakui bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Orang Hindu memunculkan, nah itulah dewa apa tuh kan disekutukan dengan Dewa Wisnu, dengan Dewa jeung Dewi dan sebagainya, jeung Dewa dan Dewi. Nah orang Islam syiriknya seperti apa? Definisi syirik yaitu antaro libadil makhlukoti sultotan goibiatan min waroi asbabil adiyah. Ini definisi nanti. Meyakini bahwa pada sesuatu benda itu artinya semua makhluk, benda, ada benda hidup, ada benda mati, berarti semua selain Allah teh benda teh. Meyakini bahwa pada suatu benda ada kekuatan gaib di dalamnya. Meyakini bahwa pada suatu benda itu ada kekuatan gaib di luar biasanya benda tersebut. Makanya bendanya bisa apapun. Misalnya ini gelas ini ya gelas ini aja atau apapun ya kan ya apapun mah ieu atau contohnya gelas. Gelas itu biasanya yang namanya gelas bagaimana? Gitu gelas mah terbuat dari kaca merenannya. Ya terbuat dari kaca, dibuat untuk apa fungsinya? Dengan sifat dan karakter yang bahan dari kaca kalau jatuh bisa pecah. Gitu sebut gelas mah. Tapi kalau begini, ini contohnya, kalau gelas ini saya simpan di pintu gerbang, maka tidak akan ada maling yang masuk. Musyrik nggak? Kalau gelas ini disimpan di pintu gerbang ya, pintu pagar rumah gitunya. Kalau gelas ini disimpan di pintu pagar, maka si orangnya katakanlahnya orang yang melakukan demikian itu dia bisa tidur nyenyak, yakin nggak akan ada maling yang masuk karena menyimpan gelas tersebut. Dan benar ternyata sampai besok pagi tidak ada maling yang masuk. Yang menetapkan, yang menyebabkan, yang menjadikan tidak ada maling yang masuk itu siapa? Kan Allah sebetulnya. Tapi bagi orang itu itunya ada yang lain selain dari Allah, yaitu apa gelasnya? Apa gelasnya yang bukan pasti meyakini bahwa gelas ini punya ada hal gaib di dalamnya. Kalau semata-mata karena gelasnya gitu kan. Kamu gelas nanti gelas nu iyo itu bisa gelas nu mana wae. Nah habat kudu gelas nu eta. Jadi bukan gelasnya yang secara umum gelas tadi itu bagaimana? Terbuat dari kaca, dibuat untuk fungsi apa? Nah sekarang ini diperlakukan demikian, dijadikan penangkal, anggaplah dijadikan sesuatu untuk menangkal. Jadi bukan gelasnya, maka definisinya adalah syirik itu meyakini bahwa pada suatu benda ada kekuatan gaib di dalamnya. Biasanya kebanyakan benda-benda yang diyakini demikian itu benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah, benda-benda jadul. Keris lah buatan Empu Gandring gitu. Wah keris iya mah
Sehingga perlakuannya juga beda, sok dimandian keris. Nah, sekarang kita bicara kerisnya tanpa hal gaibnya. Keris itu bagaimana? Ya, keris mah atuh siga bedog gue pokoknya mah terbuat dari besi. Dibuat untuk fungsi apa? Itunya, tapi kemudian diyakini bahwa keris ini wah lamun teu dimandian geus urang teh cilaka. Berarti ada diyakini ada hal gaibnya. Nah, tadi contohnya dengan menyimpan gelas di pintu gerbang itu, maka orang itu yakin tidak akan ada maling yang masuk. Ternyata sampai besok paginya benar tidak ada maling yang masuk. Jadi yang menetapkan tidak ada yang maling yang masuk itu siapa? Hakikatnya kan Allah. Tapi bagi orang itu selain Allah, yaitu hal gaib yang diyakini ada di dalam gelas tersebut. Berarti Allah gaib nggak? Itunya, Allah gaib nggak? Allah gaib. Bagi orang itu ada lagi satu gaib, yaitu yang diyakini ada di kan ada dua gaib. Berarti sekarang berarti kan ada dua gaibnya yang menyebabkan maling tidak bisa atau tidak masuk. Eta menyekutukan teh Allah gaib. Satu lagi gaib yang diyakini ada pada suatu benda. Makanya definisinya musyrik itu adalah meyakini bahwa pada suatu benda ada kekuatan gaib. Kekuatan gaibnya di luarnya, kekuatan gaib di luar biasanya benda tersebut. Makanya kalau gelas itu benda seperti apa sih umumnya biasanya yang namanya gelas? Gitu gelas mah. Bendanya bisa apapun, tak eta nu ngeri mah sendal capit butut ari diyakini mah. Allah disejajarkan dengan sendal capit butut tuh ke orang biasa ditincakan kan teu kira-kira. Mengapa? Jadi ya katakanlah ya, syirik itu kan Allah tetapkan sebagai dosa terbesar dan tanpa ampun. Tidak ada ampunan dari Allah untuk dosa yang ini. Mengapa sampai demikian Allah murkanya? Allah tetapkan sebagai dosa terbesar dan tidak ada ampunan. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Dan mengapa sampai sedemikian murkanya? Artinya kan Allahnya kira-kira cek Allah teh, masa Allah yang maha kuasa diturunkan derajatnya menjadi sejajar dengan gelas, menjadi sejajar dengan ya makhluk sebetulnya kan. Allah yang pencipta, Allah itu Tuhan yang maha sempurna, direndahkan sedemikian rupa hingga sejajar dengan makhluk. Kau mau nu tadi buat contoh dengan seukur gelas nu hiji dengan 1.500-an, kira-kira tuh Allah sejajar dengan barang 1.500-an. Kira-kira Allah disejajarkan dengan keris buatan empu gandring. Empu gandring nawe Allah diciptakan. Empu tantular dan sebagainya lah pembuat keris. Disejajarkan itu dengan kerisnya. Empu tantular nawe ciptaan saha? Allah yang maha sempurna menciptakan empu tantular yang bisa membuat keris. Kemudian ada yang menyejajarkan Allah dengan kerisnya. Tata dosa terbesar tadinya, dosa terbesar manusia itu ya Allah tetapkan dosa terbesar itu adalah musyrik. Syirik, menyekutukan itu artinya menyejajarkan gitu kan ya. Mengumpulkan dan menyamakan dan menyejajarkan Allah dengan salah satu makhluknya. Majusi kan menyejajarkan Allah dengan api karena mereka menyebut api itu adalah Tuhan. Bari nu ngahurungkeun manehna nu mareban manehna. Eta disebut bodoh teh kitu teu kira-kira. Bodoh teh asa kitu-kitu teuing. Selain ahlul kitab beda kitu pasti karena kebodohan musyrikna teh. Ketika mau mengadakan ibadah hurungkeun apina ripuh niupan songsong eta ngahurungkeun seuneu rek ibadah nepi ka kitu harideung ka dia. Dasar berlagu ya itu dinyalakan dulu kan apinya, nyari hese kan saku songsong ditiupan siga hawo pokoknya mah.
Jeung suluhna teh jeung usum hujan wah kabasehan jangan-jangan kita nggak bisa ibadah ya Tuhannya nggak akan muncul. Tuhannya nggak akan keluar ya suluhna baraseuh. Ya kasebodoh itu nya bodoh pisan. Tak itunya musyriknya orang Islam. Ada nggak orang Islam yang melakukan kemusyrikan? Banyak, karena para ulama sudah mendefinisikan musyrik itu yang demikian tadi, meyakini bahwa pada suatu benda itu ada hal gaib, ada kekuatan gaib di dalamnya. Bendanya bisa apapun. Kalau ada pohon yang besar, wah sangat padahal bahwa tadi pelaku orang Belanda tadi bahasa kerdi dia ya semacam pohon ini yang sudah sangat besar itu kan yang di belakang ini masjidnya atau yang di sana kan sudah sebesar apa coba iraha di pelakna tanggal segede gitu nu melakna ke orang Belanda cok orang wah sangat lebih sampai kalau melewati pohon tersebut punten kasaha punten teh ieu teh atuh tanggalan teh seserian jelema cenanya kalakuan bukan kepada pohonnya. Kalau pohon kan pohon adalah pohon, hanya ini umurnya sudah lama dan ukurannya besar. Kalau soal pohon tumbuhan mah toge ge sarua atuh non beda jeung toge toge mah ku urang geuning ngadon dilelep-lelep kana cai panas tuluy di dahar eta emeh kocok pan kitu. Ai perlakuan kana toge mun dilelep-lelep tah kana cai panas tuluy di ladaan da peurieun atuh toge teh ku cabe. Geus kitu teh di dahar di ku jelema ari toge mah kitu no dikatana tanggal nu eta. Makanya kan yang diyakini itu bukan pohonnya. Kalau pohon apa bedanya? Pohon manapun kan pohon adalah ya pohon tumbuhan. Nah, kenapa kalau pohon ini kalau kita lewatin punten nyuguhan saha nu ngopi saha nu ngopi na disuguhan di dinya nyuguhan ka saha tuh ya teh simpen pan dina tetangkalan eta susuguhna lawan wae surutu kopi pahit siga nu apal wae emang eta kabeukina gitu siga nu apal we da sebenarnya protes teh teu kadenge we cik atuh cenah variasi atuh aya mah aya seblak atuh cenah ada menta seblak teh menta pan aya mah atuh surabi wae aya mah variasi aya mah nyuguhan teh kopi pahit jeung kopi kiloan murah sih teh modal pisan da mah teh ngamek teh kopi kiloan we hayo jeung surutuna surutu nu murah. Itulahnya orang Islam banyak yang melakukan demikian, yaitu orang Islam kan ya meyakini bahwa pada suatu benda itu ada kekuatan gaib, padahal semua benda itu tidak ada hal gaib di dalamnya, mau pohon ke mau kuda ke ya gitu kan, pohon kudanya kan benda selain Allah mah. Kuda mah benda hidup, kalau kalau gelas gitunya batu itu benda mati. Jangan diyakini benda apapun ini berarti ada kekuatan gaib, da eta musyrik anu kitu. Orang Islam banyak yang demikian. Ya bahkan untuk tadi tah nu ngeri mah sendal capit butut, aduh diyakini eta Allah disejajarkeun jeung buatan senajab. Nah, kalau sudah diyakini maka ya kan batu ali gitu kan. Ya yang diyakini bendanya bisa apapun. Ya kebanyakannya dengan disebutannya kan benda-benda pusakanya, benda-benda pusaka gitu. Ya karena sudah tua. Ada pohon eta ge karena sudah tua, da keur mimiti jadi da henteu. Keur mimiti jadi nama itu tidak diyakini, tapi setelah pohon itu tua dengan ukuran yang besar, nah muncullah di dalam diri manusia keyakinan demikian. Orang Belanda nama henteu baheula keur melakna mah ngarah ieuh we cenah ieu mah eta maksudna ge ngarah ieuh we atuh. Orang Indonesia na we nu kararitu ngaliwat kana tetangkalan punten malam Jumaah disuguhan gitu eta tetangkalan teh nyuguhan saha sabenerna teh bukan pohonnya.
Tapi kan hal gaibnya kan yang diyakini demikian. Makanya definisi syirik begitu, bukan hanya berupanya memunculkan Tuhan lain, meyakini selain Allah sebagai Tuhan, bukan hanya yang demikian. Meyakini bahwa pada satu benda itu ada kekuatan gaib, itulah syirik.